يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Insyaallah kita akan melanjutkan perjalanan kita dalam kajian kitab Sunan An-Nasa'i. Pada kali ini kita sampai di hadis 9, penyebutan tentang fitrah. Dan penyebutan fitrah pertama yang akan kita bahas adalah tentang hukum khitan, hukum sunatan. Bahasa kita adalah sunatan. Kita baca dulu dari judul babnya dan juga kemudian hadisnya dengan sanadnya. Ya, insyaallah sebagaimana biasanya kita akan membahas tentang sanad, rijalnya, dan insyaallah matan hadisnya, kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan khitan. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, dzikrul fitrati al-ikhtitan. Al-hadits at-tasi', akhbarana al-Harits ibnu Miskin, akhbarana al-Harits ibnu Miskin qira'atan alayhi wa ana asma'u 'an ibni Wahb 'an Yunus 'an ibn Shihab 'an Sa'id ibn al-Musayyab عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطرة 5: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. Ini adalah penyebutan hal-hal yang disebut oleh Nabi sebagai al-fitrah. Dan yang pertama tentang al-ikhtitan, berkhitan. Kita akan mulai dari penjabaran tentang rijal as-sanad. Berkata Imam Nasai rahimahullah menyebutkan sanad beliau terhadap hadis ini, akhbarana al-Harits bin Miskin, telah mengabarkan kepada kami Al-Harits bin Miskin. Al-Harits bin Miskin adalah Al-Harits bin Miskin bin Muhammad bin Yusuf, ya, Abu Amr Al-Misri. Kita tahu bahwasanya Imam An-Nasa'i pernah juga rihlah ilmiahnya ke Mesir, mencari guru ke Mesir dan mengambil dan menimba ilmu hadis dan sanadnya dari Mesir, dari beberapa masyayikh dari Mesir. Di antara yang beliau berhasrat untuk berguru kepada mereka adalah Abu Amr Al-Misri, yaitu Al-Harits bin Miskin. Ya. Al-Harits bin Miskin adalah seorang qadhi di Mesir di zamannya, yaitu seorang hakim. Berarti Al-Harits bin Miskin ini bukan orang sembarangan. Beliau ahli hadis sekaligus juga ahli fiqih. Orang kalau misalnya udah menjadi qadhi, menjadi hakim, itu pasti harus paham tentang fiqih. Bagaimana nanti hukum perdata, perzinahan, pencurian, ya, korupsi dan seterusnya memerlukan hukum fiqih untuk meracik hukumnya. Nah, Al-Harits bin Miskin ini seorang yang thiqah, faqih, ahli fiqih, wafat pada tahun 250 Hijriyah.
250 Hijri. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, Al-Harith bin Miskin ini adalah seorang ahli fiqih bermadhab Malik. Ia bermadhab Malik. Di zaman kepemimpinan Al-Ma'mun, Al-Ma'mun pernah memenjarakan Al-Harith bin Miskin. Gara-garanya adalah Al-Harith bin Miskin tidak mau mengikuti pemahaman Al-Ma'mun, yang mana ketika itu Al-Ma'mun, pemimpinnya, ulil amrinya, itu memiliki pemahaman akan Al-Quran yang salah. Bahwasanya dikatakan Al-Quran adalah makhluk. Dan ini adalah pemikiran Mu'tazilah. Ya, ketika itu pemimpinnya Al-Ma'mun berpaham Mu'tazilah tentang Al-Quran. Al-Harith bin Miskin tentu tidak setuju dengan pemahaman itu. Ketika itu kan Al-Ma'mun itu memaksa semua dari ulama di zamannya untuk berpaham seperti pemahaman dia. Imam Ahmad enggak terima. Al-Harith bin Miskin juga enggak. Imam Ahmad dicambuk, dipenjara, disiksa. Begitu juga dengan Al-Imam Al-Harith bin Miskin ini. Dan setelah itu ketika Al-Mutawakkil menjadi khalifah, maksudnya menjadi pemimpin, maka dilepaskanlah Al-Harith bin Miskin ini. Ya. Jadi Al-Harith bin Miskin ini memiliki perjuangan yang berat ketika masanya dulu. Dan Allah Ta'ala mengganti ujiannya dengan posisi dan jabatan tinggi di Mesir sebagai qadhi, seorang hakim. Itu cerita tentang Al-Harith bin Miskin. Nah, dari para imam pemilik Kutubus Sittah yang berguru pada Al-Harith bin Miskin hanya dua, yaitu Imam Nasa'i dan Imam Abu Dawud. Hanya saja kita lihat Al-Imam Nasa'i selalu menyebut kalau misalnya suatu hadis yang mana kalau hadis Imam Nasa'i meriwayatkan dari Al-Harith bin Miskin dalam kitab Sunan Nasa'i Sughra ini jumlahnya 147 hadis. Ya, jadi ini baru hadis pertamanya nih yang diriwayatkan dari Al-Harith bin Miskin. Masih ada 146 hadis berarti di depannya jauh ya, banyak tersebar. Nah, semua hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i dari Al-Harith bin Miskin, selalu setelahnya ada kalimat qira'atan alaihi wa ana asma'. Qira'atan alaihi wa ana asma' sebagaimana di sanad. Di sanad akan kita lihat akhbarana Al-Harith bin Miskin qira'atan alaihi wa ana asma'. Qira'atan alaihi yaitu seperti di majlisnya beliau membaca hadis, saya mendengarkan dan saya menghafal. Karena ada cerita di balik ini. Ya. Ada cerita khusus antara bergurunya Imam An-Nasa'i dengan Al-Harith bin Miskin. Ya. Kenapa? Al-Harith bin Miskin ketika itu adalah seorang yang memiliki posisi jabatan besar sebagai qadhi, sebagai hakim. Dan antara Al-Harith bin Miskin dengan Imam An-Nasa'i ada semacam perseteruan. Ya. Maksudnya Al-Harith bin Miskin ini curiga An-Nasa'i ini jangan-jangan intel. Kalau misalnya bahasa sekarang seperti itu. Siapa ini orang mana? Curiga Al-Harith bin Miskin. Sehingga kalau Al-Harith bin Miskin melihat ada Imam Nasa'i datang ke majelis, dia usir. Jangan kesini. Siapa kamu? Curiga ini. Ya. Demi keamanan atau semacamnya. Jadi ada semacam gap dan gak bisa mereka bersatu.
Sehingga Imam Nasai nggak mungkin menghadiri majelis Al-Harits bin Miskin langsung. Ya. Sehingga Al-Imam An-Nasai pun tidak kehabisan akal mencari gimana caranya supaya saya bisa dapat hadis dari Al-Harits bin Miskin walaupun saya nggak duduk di depan beliau. Maka Al-Imam An-Nasai rahimahullah karena semangatnya untuk menimba ilmu hadis dan karena beliau tahu ini Al-Harits bin Miskin punya hadis banyak dan beliau seorang thiqah, dan beliau enggak mau meninggalkan Al-Harits bin Miskin, ini hanyalah sekedar salah paham saja. Maka Al-Nasai pun duduk di sebuah bilik tersembunyi dan mendengarkan hadis riwayatnya Al-Harits bin Miskin ketika mengadakan dirasat periwayatan dikupingi oleh An-Nasai dari suatu bilik. Al-Harits bin Miskin enggak sadar kalau misalnya ada satu penyusup, yaitu orang yang selama ini dia usir, yaitu Al-Imam An-Nasai. Menyusup kemudian menyimak hadis dan kemudian menghafal dan mencatat. Ya. Jadi tanpa sepengetahuan Al-Harits bin Miskin. Dan bahkan begitu juga dengan Imam Abu Dawud juga bernasib sama. Wallahu taala ala kulli hal. Ya, ini adalah cerita tentang An-Nasai, bagaimana dia berguru kepada Al-Harits bin Miskin sehingga hadis ini sampai kepada kita. Baik. Al-Harits bin Miskin melanjutkan an Ibnu Wahab, dari Ibnu Wahab. Ibnu Wahab adalah Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab ini Abu Muhammad Al-Misri, juga seorang faqih yang mana Al-Harits bin Miskin berguru padanya. Seorang thiqah, seorang hafiz, ahli ibadah. Wafat pada tahun 197 Hijriah. Wafat pada tahun 197 Hijriah. Salah seorang imam. Dan kata Yahya ibnu Ma'in rahimahullah, beliau adalah seorang yang thiqah. Ya. Taib, itu adalah Abdullah bin Wahab, atau biasa dikenal Ibnu Wahab. Dilanjutkan an Ibni Wahab an Yunus, dari Yunus. Yunus ini adalah Yunus bin Yazid bin Abin Nijad Al-Aili. Yunus bin Yazid. Ya. Beliau masyhur meriwayatkan hadis dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya. Termasuk tabi'ut tabi'in, wafat pada tahun 159 Hijriah atau sekitar itu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari. Sebagian dari ulama mengatakan bahwasanya Yunus bin Yazid ini tidak bisa dijadikan hujjah hadisnya. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Sa'ad, laisa bihujjah, kata Ibnu Sa'ad. Rubbama jaa bisyai'il munkar. Mungkin saja Yunus bin Yazid ini datang dengan hadis yang diingkari atau hadis munkar. Tapi Al-Imam An-Nasai menthiqahkan Yunus bin Yazid. Ya. Dan para ulama, sebagian ulama mengatakan kalau Yunus bin Yazid meriwayatkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, maka udah hadisnya bagus insyaallah. Dan hadis yang kita pelajari ini, Yunus bin Yazid meriwayatkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, maka insyaallah hadis ini sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, hadis ini sahih. Ya. Hadis ini sahih insyaallah. Nah, itu Yunus bin Yazid. Yunus an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab. Nah, Yunus di sini meriwayatkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, yaitu Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, seorang ulama dari kalangan tabi'i, ulama besar. Ya. Ulama besar, masyhur. Salah satu gurunya Imam Malik rahimahullah. Ya, mana kita pernah membahasnya. Ya, Al-Imam Az-Zuhri ini masyhur, Muhammad bin Muslim. Wafat pada tahun 125 Hijriah.
Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani mengatakan, "Ma ra'aitu a'lama min Az-Zuhri." Aku belum pernah mendengar orang yang lebih berilmu dari Az-Zuhri. Ya. Kan Imam Malik, muridnya, mengatakan bahwasanya Az-Zuhri ini seorang yang bertakwa. Ma lahu fin nasi min nadhir. Ma lahu fin nasi nadhir. Orang seperti Az-Zuhri ini enggak ada yang semisal dia. Enggak ada yang sama dengan Az-Zuhri. Ya. Itulah Imam Az-Zuhri. Ibnu Syihab. Jadi Az-Zuhri ini adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri, imam besar masyhur dari kalangan tabi'i. Nah, Ibnu Syihab Az-Zuhri meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah. Atau sebelumnya Ibnu Syihab Az-Zuhri meriwayatkan hadis dari Sa'id bin Al-Musayyib atau riwayat Al-Musayyib. Sa'id bin Al-Musayyib atau Al-Musayyib bin Hazm Al-Qurashi Al-Makhzumi, salah seorang ulama masyhur, thiqah, salah satu faqih yang besar, ahli fiqih yang besar. Para ulama bersepakat bahwasanya jika Sa'id bin Al-Musayyib meriwayatkan hadis mursal, maka tentu hadis mursalnya Sa'id bin Al-Musayyib adalah sebaik-baik hadis mursal. Ali bin Al-Madini mengatakan, la a'lamu fit tabi'in awsa'a ilman minhu. Kata Ali bin Al-Madini, tidak pernah aku lihat dari kalangan tabi'i. Nah, ini Sa'id bin Al-Musayyib ini tabi'i yang lebih luas ilmunya daripada Sa'id bin Al-Musayyib. Jadi bisa dikatakan beliau adalah paling berilmunya tabi'i menurut Ali bin Al-Madini dan menurut sebagian ulama yang lain. Sa'id bin Al-Musayyib ini wafat pada tahun 93 Hijriyah, dan sebagian ulama mengatakan wafatnya beliau bukan 93 melainkan 94. Wallahu ta'ala. Kita perhatikan dari sanad hadis ini, kalau kita perhatikan ada antara Al-Imam An-Nasa'i dengan Rasulullah ada beberapa rantai, ada beberapa tabaqat tingkatan. Kalau kita hitung satu persatu, rantainya dimulai dari Imam Nasa'i ke Al-Harith bin Miskin, kemudian menuju ke Ibnu Wahab, kemudian menuju ke Yunus, kemudian menuju ke Ibnu Syihab, kemudian menuju ke Sa'id bin Musayyib, kemudian ke Abu Hurairah, baru ke Rasulullah. Kalau dihitung antara Al-Imam An-Nasa'i menuju ke Rasulullah, itu ada 6 perawi. Dan ini yang disebut sebagai sudasiyah. 6 perantara antara Imam Nasa'i dengan Rasulullah SAW untuk sanad hadis ini. Ya, ini disebut sebagai sudasiyah. Dan untuk sanad ini perawinya semua adalah orang-orang thiqah, masyhur, dan dari Al-Harith bin Miskin dan seterusnya sampai ke tadi Sa'id bin Musayyib. Para ulama kutubus sittah mereka meriwayatkan atau memakai hadis-hadis ini, hadis-hadisnya yang di dalamnya ada nama-nama mereka, kecuali Al-Harith bin Miskin. Al-Harith bin Miskin hanyalah Al-Imam Nasa'i dan Al-Imam Abu Dawud yang mengambil hadis darinya. Adapun Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah tidak mengambil hadis dari Al-Harith bin Miskin. Di antara kekhususan sanad hadis ini adalah bahwasanya di dalamnya ada periwayatan seorang tabi'i dari tabi'i lainnya, yaitu Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al-Musayyib. Ya, kedua-duanya adalah tabi'i. Baik. Kemudian kita lanjutkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Al-fitratu khams." Yang disebut fitrah, kembali kepada asal kebaikan, ada 5. Yang pertama al-ikhtitan, dan al-ikhtitan itu adalah sunat bahasa kita. Kemudian wal istihdad, mencukur bulu kemaluan. Kemudian qassus syarib, memendekkan atau memotong kumis. Wa taqlimul adfar, memotong kuku.
tangan maupun kaki. Wa natful ibt, mencabut bulu ketiak. Semua itu termasuk fitrah. Yang pertama disebut sini sunatan, kemudian istihdad yaitu mencabut bulu atau memotong bulu kemaluan, kemudian qassus syarib, memotong atau memendekkan kumis, taqlimul adfar yaitu memotong kuku, kemudian natful ibt yaitu mencabut bulu ketiak. Semua itu termasuk masalah atau bagian dari fitrahnya muslim. Untuk pembahasan pertama ini kita akan membahas tentang khitan. Dan insyaallah kita memakai link dari rumaisya.com dengan judul Hidup Bersih dengan Sunnah Fitrah Hukum Khitan. Bisa dicari insyaallah di Google, Hukum Khitan rumaisya.com. Artikelnya Ustaz Muhammad Abdul Twasikal. Kan kita baca dan kita kaji untuk sore ini insyaallah taala. Berkhitan, ada yang menyebutnya dengan sunat, adalah memotong kulit yang menutupi kepala atau ujung kemaluan bagi laki-laki, dan memotong kulit bagian atas kemaluan bagi perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Fikih Sunnah. Tujuannya adalah untuk menjaga agar di sana tidak terkumpul kotoran, juga agar leluasa untuk kencing. Itu tadi tidak terkumpul kotoran, supaya tidak terkumpul najis di dalamnya, dan supaya lebih luas untuk kencing bagi orang dewasa, dan kemudian supaya tidak mengurangi kenikmatan dalam bersenggama. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam Fiqh Sunnah. Berkhitan adalah sunnah yang telah ada sejak lama sekali. Di sini maksudnya sunnah adalah sesuatu yang memang sudah ada. Bukan, kita belum masuk dalam hukum. Belum. Sunnah di sini adalah thariqah, jalan. Ya. Suatu hal, suatu syariat yang telah ada sejak lama sekali. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtatana Ibrahimu ba'da 80 sanah. Wa ikhtatana bil qadum." Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, berkhitan setelah mencapai usia 80 tahun, dan beliau berkhitan dengan al-qadum. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Syekh Sayyid Sabiq mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-qadum di sini adalah alat untuk memotong kayu, atau dikatakan kampak, atau suatu nama di daerah Syam. Wallahu a'lam. Kemudian apa hukum khitan? Ada 3 pendapat dalam hal ini. Yang pertama, ada yang mengatakan wajib bagi laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan hukum khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan. Kedua, ada yang mengatakan sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Jadi pertama, mengharuskan laki-laki perempuan harus khitan. Yang kedua, pendapat kedua, oh laki-laki dan perempuan ya sunnah aja, enggak harus. Yang ketiga, pendapat ketiga, wajib buat laki-laki, sunnah buat perempuan. Itu berarti ada 3 pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan wajib buat laki-laki dan perempuan. Ini pendapat kedua, laki-laki dan perempuan sunnah aja, enggak apa-apa ditinggalkan. Yang ketiga, untuk laki-laki wajib, untuk perempuan sunnah. Baik. Kemudian dibahas di sini wajibnya khitan bagi laki-laki. Dalil yang menunjukkan tentang wajibnya khitan bagi laki-laki adalah, pertama, hal ini merupakan ajaran dari Nabi SAW yang terdahulu, yaitu Nabi Ibrahim. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim juga. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Ibrahim al-Khalil berkhitan setelah mencapai 20 tahun, dan beliau berkhitan dengan kampak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Baik, itu dalil pertama. Dalil pertama apa tadi? Kita harus mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim juga, selama belum dihapus. Dan khitan termasuk sunnah yang ditetapkan dalam syariatnya Nabi Ibrahim AS. Kedua, Nabi SAW
memerintah laki-laki yang baru masuk Islam dengan sabdanya. Laki-laki baru masuk Islam dengan sabdanya, alqi anka sya'ral kufri waqtatim. Hilangkanlah rambut kekafiran yang ada padamu dan berkhitanlah. Di sini dengan fi'il amr diperintahkan, berarti diharuskan. Hal ini menunjukkan bahwa khitan adalah wajib untuk laki-laki. Di sini suruhnya laki-laki. Kemudian yang ketiga, dalil bahwasanya wajib khitan bagi laki-laki, terutama di sini bagi laki-laki saja. Ketiga dalilnya, khitan merupakan pembeda antara kaum muslimin dengan Nasrani. Sampai-sampai tatkala di medan pertempuran umat Islam mengenal orang-orang muslim yang terbunuh dengan khitan. Jadi peperangan, ya, ada yang syahid, kan banyak orang mati bergelimpangan. Untuk membedakan mana yang muslim, mana yang bukan, dilihat dari kemaluannya, di khitan udah belum. Karena kadang nggak teridentifikasi. Kalau dari wajah kadang udah hancur-hancuran. Ada yang kepalanya mungkin hilang atau gimana. Ini gimana cara kita menghadapinya? Yang muslim kita kan harus merawatnya juga, ya kan? Prosesinya nanti ke depannya kalau setelah berjihad. Maka kalau dia terlihat udah di khitan, oh berarti ini muslim. Kaum muslimin, bangsa Arab sebelum Islam, dan kaum Yahudi di khitan, ya. Jadi kaum muslimin, bangsa Arab sebelum Islam, jadi ada 3 macam. Ada kaum muslimin jelas dikhitankan. Kemudian orang-orang Arab sebelum Islam pun mereka juga dikhitan. Kaum Yahudi dikhitan, sedangkan satu yang enggak dikhitan, orang-orang Kristen. Maka kalau misalnya antum tanya pada orang Kristen, udah sunat belum? Jawabnya belum. Iya. Karena mereka memang tradisinya enggak dikhitan. Karena khitan sebagai pembeda, maka perkara ini menjadi wajib. Keempat, menghilangkan sesuatu dari tubuh tidaklah diperbolehkan. Ya. Menghilangkan sesuatu tubuh, menghilangkan jari, menghilangkan kulit ini enggak boleh. Baru diperbolehkan menghilangkannya ketika perkara itu menjadi kewajiban. Kalau bulu beda, bulu itu beda. Ini maksudnya menghilangkan kulit. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya khitan itu hukumnya wajib. Tapi bagaimana dengan perempuan? Adapun untuk perempuan, khitan tetap disyariatkan. Dalilnya sabda Rasulullah SAW yang maknanya apabila bertemu 2 khitan, yaitu bahasa Arabnya idzal taqa khitanan, jika bertemu 2 khitan maka wajib mandi. Maksudnya bertemu 2 khitan, bertemu 2 kemaluan yang sudah dikhitan. Maksudnya di sini bukan 2 kemaluan ya sama-sama kemaluan laki-laki, bukan, tapi kemaluan laki-laki dan perempuan. Dua-duanya setelah dikhitan maka wajib mandi, yaitu junub. Kalau kemaluan laki-laki, ya bagian ujungnya, kepalanya masuk ke dalam kemaluan perempuan, maka ini sudah menjadi junub. Ya, sudah menjadi junub. Ya kalau misalnya bukan istrinya berarti udah menjadi zina ini. Hukum had diterapkan. Ya kalau misalnya istrinya junub. Ya. Ya kalau misalnya bukan istrinya pun ya tetap junub, tapi zina jatuhnya. Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan juga dikhitan, ada syariatnya. Adapun hadis-hadis yang mewajibkan khitan, di dalamnya tidaklah lepas dari pembahasan. Maksudnya mewajibkan khitan bagi perempuan, hadis-hadis tersebut ya tidaklah lepas dari pembicaraan. Ada yang dianggap dhaif dan munkar. Namun hadis-hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah. Jika hadis ini dhaif, maka khitan tetap wajib bagi perempuan sebagaimana diwajibkan bagi laki-laki, karena pada asalnya hukum untuk laki-laki juga berlaku untuk perempuan kecuali terdapat dalil yang membedakannya, dan dalam hal ini tidak terdapat dalil pembeda. Namun terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa khitan bagi perempuan adalah sunnah, dianjurkan sebagai bentuk pemuliaan terhadap mereka. Pendapat ini sebagaimana dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Beliau mengatakan terdapat perbedaan hukum khitan antara laki-laki dan perempuan. Khitan pada laki-laki terdapat suatu maslahat di dalamnya karena hal ini akan berkaitan dengan syarat sah salat atau thaharah. Kalau misalnya belum di khitan, itu akan masih ada celah-celah bekas pipis nempel di dalamnya atau masuk ke dalam celah-celah itu.
maka harus dikhitan. Ya, makanya Rasulullah SAW menyuruh kalian yang baru masuk Islam belum khitan harus khitan. Karena nanti pas sholat atau junub atau kencing itu masih tersisa sesuatu di kemaluannya. Ya. Jika kulit pada kemaluan yang akan dikhitan tersebut dibiarkan, kencing yang keluar dari lubang ujung kemaluan akan ada yang tersisa dan berkumpul pada tempat tersebut. Itu gara-gara apa? Gara-gara laki-laki tidak dikhitan. Hal ini dapat menyebabkan rasa sakit atau pedih tatkala bergerak, dan jika dipencet atau ditekan sedikit akan menyebabkan kencing tersebut keluar sehingga pakaian dapat menjadi najis. Ya alhamdulillah kalau orang-orang muslim dikhitan sejak kecil, sehingga hal seperti ini kita nggak ngerasain sama sekali, nggak kegambar, ya, karena memang kita nggak merasakan kecuali pas kecil dahulu sebelum dikhitan. Ya. Adapun untuk perempuan, tujuan khitan adalah untuk mengurangi syahwatnya. Ya, kalau misalnya perempuan nggak dikhitan, ya takutnya kesian suaminya nanti. Ya, tujuan khitan adalah untuk mengurangi syahwatnya. Dan ini adalah suatu bentuk kesempurnaan dan bukan dalam rangka untuk menghilangkan gangguan. Nah, jadi ini perempuan kalau tidak dikhitan ya enggak berdosa. Ya. Tapi karena tetap ada konsekuensinya nanti ke depannya. Ya. Kesimpulan, ada perbedaan pendapat tentang hukum khitan bagi perempuan. Minimal hukum khitan bagi perempuan adalah sunnah minimal. Dan yang paling baik adalah melakukannya dengan tujuan sebagaimana perkataan Syekh Utsaimin di atas, yaitu mengurangi syahwatnya. Ya. Kemudian dianjurkan melakukan khitan pada hari ke-7 setelah kelahiran. Hal ini sebagaimana hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW mengakikah Hasan dan Husain dan mengkhitan mereka berdua pada hari ke-7 setelah kelahiran. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam As-Shaghir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ada 7 sunnah bagi bayi pada hari ke-7, yaitu diantaranya pemberian nama pada hari ke-7, khitan termasuk dari ke-7, akikah juga disunahkan di hari ke-7. Ya, kedua hadis ini memang memiliki kelemahan namun saling menguatkan satu dan lainnya. Jalur keduanya berbeda dan tidak ada perawi yang tertuduh berdusta di dalamnya. Adapun batas maksimal usia khitan adalah sebelum baligh. Jadi kalau orang muslim, anak muslim jangan nunggu baligh dulu baru dikhitan. Ya, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim, orang tua tidak boleh membiarkan anaknya tanpa dikhitan hingga usia baligh. Sangat baik sekali jika dilakukan ketika anak masih kecil. Supaya apa? Agar luka bekas khitan cepat sembuh. Ya, dan juga memang kalau misalnya anak itu sudah besar, lagi sudah tua, ya udah sulit. Ya. Dan agar anak dapat berkembang dengan sempurna, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam Al-Mulakhas Al-Fiqh. Selain itu, khitan pada waktu kecil akan lebih menjaga aurat dibandingkan kalau dilakukan ketika sudah besar, udah punya rasa malu. Ya, dilihat ketika dikhitan dilihat oleh dokternya, jadi nggak enak. Jadi baiknya sejak kecil dikhitan. Maka alhamdulillah kita cukup sampai sini. Demikian pembahasan tentang khitan untuk hadis ke-9 dari Sunan An-Nasa'i. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaji sing dong. Aneh aja waktu kecil lari ya bos sudah. Ada kan sunat orang kenapa ya? Ada satu orang lari. Ada dari tadi aku tuh mau ngangkat sebenarnya. Cuma karena live jadi tahan aja. Ada SD udah mau dipotong udah duduk tuh di meja operasinya. Turun lari keluar, nangis. Nah kalau itu kalau masalah benda sekarang pakai laser itu gimana? Ya, enggak tahu, enggak ya. Gimana? Pakai laser. Sudah bukan laser, pakai laser motor. Jadi nggak pakai gunting lagi. Ya, yang penting kan tujuan itu hilang itunya kan. Tapi kita itu kebakar bos. Dia kan laser itu kebakar, bukan. Oh, enggak tahu. Iya dibakar. Baunya tuh gimana ya? Agak. Ya bau dan
Kalau yang mencabut bulu ketiak tuh Ustaz, kalau kita cukur doang boleh nggak Ustaz? Iya, sah-sah aja cuman kan bisa Oh, saya mencabut Ustaz. Biar sakit. Kalau ada yang cabut sakit Ustaz. jangan pelan. Iya, langsung juga semuanya. Satu ini yang satu ngecek. Iya. Sekali jangan di 15 atau dibaperin sih. Jangan dibaperin. Bukan dibaperin, sedang sakit. Jangan dibaperin. Oh, istri nyabutin. Nggak ada dicabutin kan? Kan tadinya awal-awal ada yang kita keluarin cabut. Nah, kayaknya ini ada mulu kan? Istirahat. Jangan buang-buang lain. Ini yang ngomong. Aduh. Aku mau seru-seru nggak tak kajian atau mau makan. Kayak memang dari kacau. Apa Ustaz? Apa kita aja? Nggak mau. Tapi kalau yang sunat masih umur 7 hari itu Ustaz, emang ada dokter yang mau? Kata Emang? asalnya katanya hari ke-7 ya Ustaz? Iya dari. Iya, dari sunat sunat tadi. Iya. Soal perempuan sih lah. Saya tengkel Ustaz, 7 tahun lebih. Iya, masih merah. Bingung nanti itunya kena juga lagi dagingnya bukan itu Ya udah lah. takutnya ke dokter emang banyak yang nolak Dokter nolak. Dulu ada kan akhiran tuh. Ada bilang hari 7 karena mau pernah lihat di rumah itu tuh. Terus orang tuanya nolak. Jangan kasihan dia nangis. Terus bukan kalau gede ya kasihan takut-takutan. Terus kalau kecil kan nambah kesian lagi, jadi sakit ya. Ini tinggal di nenek nangis bentar tinggal nenek sendiri. Udah sembuh ya. Nah, tega juga tapi orang 7 hari baru lahir udah dipotong. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau sunatan nggak kebalnya habis. Kebalnya habis. Kalau sekarang mah enggak Pak. Ada dua hari udah selesai Iya. ada yang selalu pakai celana Dia pakai sistem knock apa gitu. makanya sebelum hari udah Sebelum mas sekarang betul bagus dulu. iya manual Sebenarnya nggak boleh lagi. Enggak itu pengen pakai apa kan di Ibrahim. Itu murah 80 tahun saja. Murah 80 tahun. itu umur 80 tahun karena dapat perintah ya di udah apa mulut udah jadi pakai tisu kena dicubit itu benar ada yang Pakai kapal itu begini semua deh. Waduh. Pakai kapal. pakai samurai yang paling ngeri sama ninja paling ngeri malah pakai bengkong malah jadi bengkong tuh bahan di bambu jadi sore-sore udah kesiar gosipnya tuh kalau subuh mau disunat si Anggun pakai bengkong Itu di sana masih ada di Tangerang. ada Anggun sih Anggun namanya Itu kalau pakai bengkok. Anggun subuh Anggun Biar bisa. Terus sebenarnya Tapi sama dengan kos sama ngalir. mulai di Fani itu laki-laki juga Lagi mikir apa? tuh temennya dia tuh Fani itu apa temennya sebatu kan ya ini Fani lucu kali artinya lucu bener Fani Tapi kalau alat nggak masalah seperti itu nih. ini kalau lucu mana sih kalau yang membakar itu gimana nggak tahu Nah itu proses tadi yang kulit dalam tubuh itu maksudnya apa? Nggak boleh kulit tubuh boleh lepas gitu. setelah anggota tubuh Atau kulit atau anggota tubuh. atau sengaja melepas kulit tanpa ada masalah nggak boleh Boleh bikin sehat-sehatan gitu. Orang-orang makau gitu tuh. tapi kalau kayak kulit mati nggak apa-apa tuh kapalan gitu beda ya
Kalau tato tuh gimana asalnya sekarang? Hah? Kalau tato? Iya kan tuh. Hah? Iya. Nah, Enggak, asalnya Bilangin. ngilanginnya dihilangin. kalau nggak bisa dihilangin ya udah. Kalau dihilangin sih masalah ini celakakan dia nggak apa-apa ya kan? Enggak, jangan kan. Kalau dihilangin misalkan dia jangan kebiasaan. Kayak listrika itu dihilangin. Kalau nggak usah sampai gitu dah. Tahu aja udah. Udah jelas dulu. Tapi kadang ada tetap perasaan Bangga gitu kan ya. nggak was-was, nggak enak dia kalau nggak dihilangin kan? Tutup aja. Jadi nggak Atau ini atau rasa. Itu masalah langsung. Iya, nggak sekali dua bikin ya. Lebih sakit daripada beli bagian ini. Jadi itu kan kayak di belakang juga, di belakang juga. Panas tuh. Kayak gampang itu, gampang. Ada mualaf. Kalau kapak dulu kan mau prison break gitu. Prison break. Bukan dasar. Prison break. Nggak pakai tato. Walking Dead masih ada. Ini masih ada deh. Season Zombie. Itu kan iya itu zombie kan. Cuma gitu-gitu. Tapi katanya paling seru itu. Iya. Iya, memang dia dramanya bagus soalnya. Iya. Jadi survivalnya gitu bertahan hidup kan, ada makan gitu-gitunya. Nanti dibohongin HBO namanya. Gitu Pak. Niaga ada rencana bikin gitu. Ada kan? Zombie. Zombie sari ya. Dari kota. Zombie bisnis. Zombie bisnis. Zombie bisnis. Bisa juga sih waktu ini ya. Jalan kematian ya, itu jalan kematian. Tapi kalau guru kemaluan nggak dicabut kan, cukur kan ya? Cukur. Oh, aku tuh kalau bisa. Takutnya nggak berfungsi lagi. Iya. Baru satu kan. Ada waktu tahu tradisi kan suruh cukur kan, wah. Apa Cabut tuh. Tadi kaki tuh. Aduh, bisa cukur. Enggak. Sebenarnya kalau dia cepat, Enggak. Pertama saya juga nggak mau, saya juga pertamanya. Terus saya ngeliat kakak saya. sekali. Enggak. Iya. Nggak sakit. Tapi saya yang biasa kedua, aja. yang kedua dia tumbuhnya masih kecil tuh. terus cabut aja ya. Udah ada ini. Nah itu konsep kan ada sekarang tuh kan sistem laser juga tuh yang tanpa tumbuh lagi dicabut gimana Pak? Oh yang ini akarnya Ya, aja. jadi cabut sekali tak bisa ngomong. Coba tanya misalnya lagi. Kalau wax dulu. Boleh. Gua kan dicabut. Mau sakit, bisa termati mau nggak sih kalau bisa ngerekam berapa pertanyaan? Boleh. Dari jawab boleh. Enggak maksudnya pasti rekam audio biasa gitu. Boleh, mau ya. Dia mah pajak boleh. Asal nggak pajak. Apa? Kalau pajak mau. Enggak mau jawab. Jangan direkam kalau pajak. Masih riskan ya. Masih riskan kan dia. Tapi yang buku barunya akan ada pajak. Mungkin mulai dari buku ya. Dari buku, iya. Bukan dari audio, kalau dari audio boomingnya ini banget ya. Boomingnya terlalu. Kemarin udah habis kan? Iya, Kemarin. Akan next ke depan jangan terlalu panjang saat kalimatnya. Bukan di mana? Dan membukanya. Bukan. Kalau Serwandi. Serwandi. Oh di sini. Oh, Oh iya iya. ada soalnya biasaan. Ini buat umum ini. Iya. Itu udah ada pendekin loh. Iya. Kalau baca ayat-ayatnya gitu. Kayak ada setangkur untuk pemuda. Masih hubungan gitu kan. Iya ada enggak? Oh ini kan loh, ini kan umum gitu ya. Kedai bawah. Kalau dari alhamdulillah tuh banyak kayak kan. Mungkin besok-besok Alhamdulillah. segala puji bagi Allah. Ya, Nah, iya. ngomong gitu aja. Soalnya Serwandi kalau buka kajian lu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi riba, langsung riba. Kalau buka kajian di mana gitu? Mati setel. Sudah cukup.
Sudah. Terus kalau ada orang minta berobat, Yang pengen pajak kita kemana aja jangan di sini. iya. Kalau nggak ini dia kalau pajak, dia mau ngomong misalnya masalah pajak, tanya dulu, antum kerja nggak? Nggak kerja ya. Kalau kerja ayo. Tapi kalau nggak ngomong. Demi Punya yang baru. Yang mandi ada pajak. ada pajak, sama ada pajak sama boleh. Murid. Apa yang murid? Cuman pajaknya setahun ini cuma ini doang, nggak sampai hukum kerja, nggak sampai gitu. Yang menagih pajak neraka. Bukan neraka, nggak masuk surga. Iya. Iya neraka yang nggak masuk surga. Betul kan? Iya, ada tanah Wah, tanya. saya masuk yang ini tuh saya tak sebanyak. Yang menasih pajak. Iya, bukan bisa masuk surga kalau dia nggak tobat sampai akhir. Saya langsung tayang Ustaz ini tayangin, tayangin aja. Setarik lah. Iya dengerin Ustaz ini nanti jadi rival nih. Tayangin aja. Itu yang perlu gitu. Setelah Denudin orang tanya, bagaimana? Tapi kalau bayar pajak Kalau kita dipaksa, boleh. karena dipaksa atau kewajiban itu juga Kewajiban boleh. Kalau kata, jadi gini, kalau misalnya kita nggak bayar pajak terus kita di penjara, kita bayar pajak. Iya sama aja, kita nggak bayar pajak nih, motornya. Sudah tengah-tengah jalan ditilang. Ya mau nggak mau, sudah bayar kan? peraturan pemimpin ya. Sama kerja di pajak boleh, asal dia jujur. Pak Haji udah berangkat ya? Nggak tahu. Kalau di Penang Pak Haji kan Dia kenal. Terus Oh, saya pernah di Penang Nggak, tapi ada satu orang dokter pegawai pajak dan dia masih di konsultan pajak, tapi dia jujur. Itu boleh tuh. Boleh. Karena kenapa? Karena kan video pajaknya kan ditarik nih, dia kan jujur nih, dia bersih gitu ya. Dia bagian apa? Akhirnya nggak tahu udah pokoknya kepala kantor apa gitu. Nah, yang di wilayah dia pemasukan pajaknya itu bagus. Berarti kan kalau dia bagus, pemerintah kan nggak naikin pajak lagi kan. Jadi tetap aja dizoliminnya tetap segitu, nggak ditambah zolim lagi. Itu dia boleh. Iya, itu boleh. Kalau itu bisa seperti itu wajib antum di situ. Kalau asuransi gimana? Susah Pak, karena saya pernah 2 bulan, Para petas asuransi gimana? 8 bulan Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Goror. Riba. Yang tumpang. Goror, judi, riba. Itu horor. Jalan takdir. Iya, nggak lihat. Menghakimi ya. Nggak bisa. Antum kok nggak perlu Pak? Ngapain? Lembur aja saatnya kalau lembur. Dia lembur. Ini turun kemarin ini. Apa yang itu lembur? Besok sarapan ya? Siap, ganti. Oh iya,